Shalom. Selamat datang di ibadah online di SDA Talitha Kumlawang. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah mengumumkan kami tempat ini. Kami siap untuk memuji bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mulai ibadah ini, mulai awal hingga kiranya Kau setia memberkati. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita pujikan pujian happy ya, happy ya. Sebelum kita makan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Waduh, kenapa ya aku tadi kok nilai aku jelek ya? Padahal kemarin itu aku belajar, tapi cuma setengah. Terus aku juga tadi janjian nyontek sama temanku. Tapi kok pas dibagi hasilnya jelek ya? Dapat berapa sih kamu? 50. Wah kok jelek lah, aku kok dapat 100. Ulangan matematika sih? Iya. Oh lah, soalnya kemarin itu aku belajar dari pagi sampai malam. Terus sebelum tidur itu aku juga minta didoakan sama ibuku biar dapat nilai bagus. Terus sebelum berangkat sekolah aku juga berdoa lagi biar disertai Tuhan waktu ngerjakan. Terus dapat 100. Oh gitu ya, aku gara-gara berdoa ya sama janjian nyontek sama temanku ya. Ya itu paling kamu jadi gak berdoa, gak
Terus gimana pas ini aku dimarahi sama mama papa ini. Terus nanti gak boleh main ini pasti nanti. Ya makanya diperbaiki lagi. Iya. Halo teman-teman. Halo. Ada apa ini? Ini loh Mas, kasihan tadi tuh ngerjakan ujian dapat nilai jelek soalnya gak berdoa, gak belajar sama nyontek, Loh, mengandalkan teman. Iya tak Yos? Iya. Waduh, jangan gitu Yos. Jadi apa kamu juga harus selain kamu belajar, kamu juga harus berdoa. Kita sebagai manusia tidak boleh mengadakan manusia itu bukan Tuhan. Yos. Jadi ketika kamu belajar, kamu juga harus berdoa juga. Kamu juga harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Jadi ketika kamu sudah berdoa, kamu juga belajar, biar Tuhan senantiasa menolong kamu untuk bisa mengerjakan soal ujianmu gitu. Iya ya, setelah kamu berdoa pasti Tuhan itu hadir dan menyertai kamu ketika mengerjakan ujian. Oh gitu teman-teman ya. Ya udah nanti aku akan belajar lagi sama mau berdoa terus. Sip, oke. Masih teman-teman. Oke. Shalom. Oh ya, ini kan masih suasana tahun Natal dan tahun baru. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan selamat Natal dan tahun baru buat kalian semua yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dari kisah tentang seorang namanya Yakub. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan atau kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua yang ada di rumah untuk kita bersama-sama berdoa dahulu. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Nanti Om Roy yang akan berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami, anak-anak sekolah minggu, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami semua. Berkati kami di rumah kami masing-masing. Berkati hamba-Mu sendiri yang berada di sini akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini akan menguatkan iman kami untuk kembali sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita semua yang ada di rumah maupun di tempat ini katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Pada kesempatan ini Om Roy akan menyampaikan kisah tentang seorang anak Tuhan yang bernama Yakub. Apakah kalian ingat saudara daripada Yakub siapa? Pertama mungkin saya akan tanya kepada kalian yang ada di rumah, semua yang ada di rumah. Siapakah nama daripada Yakub? Ada yang tahu? Namanya siapa? Ishak. Betul. Ayah daripada Yakub adalah Ishak. Saudaranya siapa? Saudara daripada Yakub? Saudaranya siapa? Esau. Betul. 100 kepada ada yang di rumah. Ternyata kalian walaupun libur tapi kalian tetap masih mengingat setiap pelajaran firman Tuhan. Saat ini kita akan belajar tentang kisah Yakub. Kita akan buka Alkitab kita. Sebelum kita membacanya, kita akan buka Alkitab kita, kemudian kita akan membacanya bersama-sama dari Kejadian pasal 28. Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 sampai yang ke-22. Om Roy akan memberikan kesempatan kepada kita masing-masing yang ada di rumah untuk membuka Alkitab kita masing-masing, bagi yang kecil sampai yang dewasa, dari kelas balita sampai mungkin orang tuanya bisa mendampingi ataupun yang sudah dewasa bisa buka Alkitab atau buku, bisa pakai Alkitab atau
handphone kita untuk membuka bersama-sama dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 sampai yang ke-22. Di sini Amroy akan bacakan, judulnya adalah Mimpi Yakub di Betel. Ayat yang ke-10, maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ayat yang ke-16, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Dan segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Puji Tuhan. Mereka akan menjelaskan kisah ini. Pada saat itu, mungkin kalian di rumah sudah mendengar tentang kisah Yakub, Esau, dan bapaknya Ishak, di mana Yakub sudah berbohong, sudah menipu ayahnya untuk memperoleh hak sulungannya. Dan karena Yakub takut, karena pada waktu Esau tahu kalau Yakub sudah mengambil hak sulungannya, dan Ishak tahu bahwa Yakub sudah menipu bapaknya, maka dia melarikan diri. Dia takut dimarahi, bahkan dia takut dibunuh. Dia melarikan diri. Melarikan diri kemana? Dia melarikan diri ke rumah pakdenya. Siapa tadi dia? Kalau kita baca itu tadi namanya pakdenya Laban. Jadi itu kakak daripada ibunya Yakub. Namanya siapa? Ibu Ribka. Jadi dia melarikan diri karena takut dibunuh. Dia melarikan diri suruh ke rumahnya Laban. Dalam perjalanannya itu jaraknya jauh sekali. Dan biasa kalau jalan jauh kan kita mesti istirahat dulu. Jadi dalam perjalanan dia beristirahat di suatu tempat. Pada saat dia beristirahat dia ketiduran. Dan pada saat dia tidur, malam-malam dia bermimpi. Siapa di rumah yang pernah bermimpi? Saya percaya kita semua pasti pernah bermimpi. Dan Yakub bermimpi. Dalam mimpinya itu dia melihat ada suatu tangga menuju ke langit, dan dari situ dia melihat malaikat naik turun. Malaikat naik turun di atas tangga itu dari bumi ke surga, naik turun. Dan pada saat itu Tuhan Allah Bapa yang di surga itu berbicara kepadanya, aku akan memberkati engkau beserta dengan keturunanmu. Aku akan memperluas daerahmu. Itu janji dari Allah, firman Allah kepada Yakub. Ini masih dalam mimpi. Dan ini
apa yang disampaikan oleh Allah kepada Yakub itu sudah pernah dikatakan sebelumnya kepada kakek buyutnya Abraham maupun kepada kakeknya Ishak. Di sini Tuhan kembali meneguhkan, memberitahukan bahwa janji Tuhan kepada Yakub tidak pernah berubah. Walaupun dia sudah pernah melakukan kesalahan, tetapi janji Tuhan tidak pernah pasti dia akan melakukan dalam kehidupan Yakub. Kemudian dia sadar, kemudian dia batu yang menjadi alasnya itu dijadikan tempat atau jadikan tempat, yaitu namanya Betel, yang dulu namanya Lais. Dari kisah ini kita bisa belajar, pertama, jangan menjadi orang yang melakukan kesalahan. Kita harus menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Pertama harus belajar mengandalkan Tuhan. Kita harus selalu merasakan bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Tema Natal tahun ini adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Bukan saja menyertai kita semua, bukan hanya orang-orang percaya kepada Tuhan saja, bukan hanya pendeta-pendeta saja, tetapi kita semua, anak-anak sekolah minggu, mulai dari kelas kecil sampai kelas yang besar, itu janji Tuhan sama, bahwa Allah akan menyertai kita. Jangan mengandalkan diri kita lagi, tapi kita belajar mengandalkan Tuhan. Oke, saya percaya kita punya orang tua. Saya kan punya orang tua, Om. Saya kan bisa minta uang ke papa atau ke mama. Tetapi yang lebih besar daripada itu, yang memelihara keluarga kita, yang memberkati dalam pekerjaan papa kita, yang memberkati dalam pekerjaan mama kita, yang memberkati keluarga kita, kan siapa? Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Jadi jangan mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan diri kita sendiri. Jangan mengandalkan aku ini pinter, aku sudah pinter segalanya, aku sudah perlu Tuhan lagi. Jangan. Seperti tadi di dalam drama yang sudah kita lihat tadi, Kak Yosi dulu tuh karena dia takut nilainya jelek, akhirnya dia mulai berpikir, wah aku tak coba nyuntuh wae. Siapa suka mencontek di rumah? Bertobat ya, jangan mencontek lagi. Tapi mulai saat ini kita harus belajar lebih sungguh-sungguh lagi, dan yang lebih penting adalah belajar mengandalkan Tuhan. Yang kedua, pelajaran yang kedua, jangan lupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Contohnya seperti ini. Kalau dulu saya pernah sakit Om, tapi waktu itu Tuhan, mamaku berdoa untuk aku. Emak kok berdoa untuk aku. Emak kok Kak Carol datang ke rumah untuk berdoa untuk saya. Akhirnya saya jadi sembuh. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Tuhan yang memberi kesembuhan. Emak kok yang berdoa kepada Bapa di surga supaya Tuhan menjamah kita, supaya kita bisa sembuh. Dulu saat waktu itu Kak Yosi akhirnya dia mulai menyadari, seperti Kak Osa, dia selain belajar sungguh-sungguh, dia juga mengandalkan Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan keberhasilan dalam kehidupan Osa. Kalau kita seperti saat ini, mungkin kita seperti Kak Yosi, yang pertama aku harus pinter, aku harus belajar, tapi kita nggak mengandalkan Tuhan. Akhirnya nilai kita jadi jelek. Kita melakukan hal yang nggak benar, contek. Jangan mencontek lagi. Belajar dengan sungguh-sungguh dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan keberhasilan dalam hidup kita. Tadi nasihat dari Mas Gugus bagus, nasihatnya bagus sekali. Mengajak kepada Mas Yosi supaya lebih sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, selain belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan lupakan setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau dulu kita sudah, jika tahun yang lalu Tuhan sudah memberikan keberhasilan dalam pendidikan kita, tahun ini di tahun 2021 mengawali tahun ini kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Lebih belajar sungguh-sungguh lagi dan lebih belajar untuk mengandalkan Tuhan. Saya percaya seperti janji Tuhan kepada Yakub, Tuhan juga akan menggenapi janji dalam kehidupan kita masing-masing.
masing-masing, anak-anak sekolah minggu yang ada di mana saja di rumah kita masing-masing. Jadi pada saat ini dan mengajak kita semua, mari anak-anak sekolah minggu, dimanapun kita berada, mari kita mengenalkan Tuhan. Mari kita mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Maka saya percaya janji Tuhan yang sudah diberikan kepada Yakub akan diberikan juga dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kehidupan kita. Bukan hanya buat adik-adik di rumah, tapi buat Om Roy sendiri, supaya Om Roy dan kita semua di rumah mulai hari ini, mulai saat ini, mengawali tahun 2021 ini, belajar untuk mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Mari saya mengajak kita semua berdoa. Bapa kami ada di surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami bersyukur dan berterima kasih bahwa firman-Mu sudah kembali memberikan berkat dalam kehidupan kami melalui pelajaran yang sudah kami dengar. Biarlah kami menjadi seperti Yakub yang mulai belajar mengandalkan Tuhan, mengingat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami selalu percaya akan janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menyertai dan membimbing kami. Di saat kami mengandalkan Tuhan, di saat kami melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan campur tangan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati kami kelas kecil, anak dari kelas kecil sampai kelas besar Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan. Memberkati orang tua kami Tuhan, memberkati dalam pekerjaan mereka, memberkati juga dalam kehidupan rumah tangga mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami akhiri pelajaran sekolah minggu pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Dan berkati.